Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Bersalawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan lafazan berikut kita mendapat syafaatnya di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rodatul Hasanah Siregar dengan NIM 0310243107 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi, kelas Tadris Biologi 1. Mata kuliah FPI dengan dosen pengampu Bapak Usiono MA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Baiklah, pengertian dari konsep dasar filsafat pendidikan Islam adalah upaya untuk memahami dan mengembangkan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Filsafat ini berfokus pada membentuk manusia yang seimbang, baik dari segi spiritual, moral, intelektual, maupun sosial. Berdasarkan ajaran-ajaran Al-Quran dan Hadis, terdapat 3 tujuan dari konsep dasar filsafat pendidikan Islam yang Yang pertama membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, mengembangkan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia dan berkualitas. Terdapat 4 sumber mengenai konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang menjadi landasan pendidikan. Yang kedua, hadis petunjuk dan contoh dari Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan. Baiklah, yang ketiga, ijma dan qiyas, konsensus ulama dan analogi dalam menghadapi masalah pendidikan. Yang keempat, akal dan pengalaman, penggunaan rasionalitas dan pengalaman sebagai alat untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baiklah, masuk kita kepada karakteristik konsep filsafat dalam pendidikan Islam. Yang pertama, integratif, penggabungan ilmu agama dan ilmu umum. Yang kedua, holistik, yaitu memperhatikan aspek fisik, mental, spiritual. Yang ketiga, dinamis, terbuka pada perkembangan zaman. Yang keempat, teosentris, yaitu berpusat pada keesaan Allah. Tokoh yang dapat kita contoh untuk konsep filsafat pendidikan Islam yaitu yang pertama ada pada Imam Al-Ghazali. Ia mencetuskan pentingnya keseimbangan ilmu dunia dan akhirat. Dan masuk kita yang kedua yaitu Ibnu Khaldun. Ialah mencetuskan pendidikan berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Yang ketiga, Ibnu Sina, ia mencetuskan integrasi filsafat, ilmu, dan agama. Baiklah, masuk kita kepada prinsip konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, tauhid. Tauhid mengajarkan keesaan Allah. Yang kedua, akhlak. Akhlak membentuk karakter yang mulia. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad mengembangkan inovasi dan kreativitas. Yang keempat, keseimbangan memadukan aspek spiritual dan materi. Peran guru dalam pendidikan Islam yaitu pertama, guru sebagai pembimbing spiritual dan intelektual. Kedua, memberikan teladan yang baik kepada siswa. Yang ketiga, tanggung jawab moral dan agama. Baiklah, kita masuk kepada tantangan saat ini pada konsep dasar filsafat pendidikan Islam, sekularisme, globalisme, dan teknologi. Yang pertama itu kita masuk kepada solusi yang dapat dilakukan
memperkuat pemahaman agama, pengembangan kurikulum adaptif, pemanfaatan teknologi. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya bawakan, yaitu kesimpulan dari filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam menggabungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam, bertujuan membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Berbasis pada Al-Quran, hadis, dan pemikiran ulama, pendidikan ini bersifat integratif, holistik, teosentris, dan dinamis. Penerapannya dalam kurikulum bertujuan menciptakan keseimbangan duniawi dan ukhrawi, dengan guru berperan sebagai pembimbing spiritual dan intelektual. Baiklah, sampai di sini video yang dapat saya sampaikan dan materi yang dapat saya terapkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.